Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Adakah Damai di Tengah Badai? Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hakikatnya setiap manusia menginginkan kedamaian. Karena kedamaian itu membuat manusia akan merasa lebih aman, merasa tenang, dan merasa nyaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai memiliki pengertian tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, damai, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan semuanya rukun. Dari arti damai ini, maka hal itu membuat kita mengerti dan menyadari betapa indahnya kalau damai itu dirasakan oleh semua orang. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana kita menghadapi masa yang berat dan akan menjadi catatan sejarah dunia, yaitu keadaan di mana ada virus yang mematikan, perang di beberapa tempat, sehingga membuat orang banyak yang takut, yang gelisah, dan menjadi khawatir dalam menjalani hari-harinya. Kondisi dunia yang semakin tidak baik-baik saja ini, kita seperti diperhadapkan dengan sebuah badai kehidupan. Dengan keadaan yang seperti ini, masih bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan damai dalam hidup ini? Tentu jawabannya adalah masih ada damai bagi kita yang mencarinya. Karena kita punya Tuhan yang akan selalu memberikan damai itu dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan memberikan damai bagi mereka yang memiliki hati yang teguh. Mari kita baca Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, kehidupan manusia itu diwarnai dengan berbagai pengalaman, baik itu suka maupun hal-hal yang membuat dia menjadi duka. Kadangkala kita dihadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan yang menerjang dengan dahsyat, seperti masalah kesehatan, mengalami kesulitan keuangan, pergumulan dalam hubungan dengan sesama, dengan keluarga kita, atau di tempat kita bekerja, dan berbagai situasi yang membuat hati ini merasa gelisah dan menjadi takut. Firman Tuhan yang kita baca ini memberikan sebuah janji yang indah bagi orang-orang yang teguh hatinya. Orang yang teguh hatinya kau jaga dalam damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Kalau dicermati dengan seksama, maka ada 3 perkara yang terdapat dalam firman Tuhan ini, yaitu teguh hati, damai sejahtera, dan percaya kepada Allah. Mari kita perdalam akan 3 perkara ini satu persatu. Yang pertama, teguh hati. Teguh hati bukan berarti tidak merasakan takut atau merasa sedih.
melainkan memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ayat ini memberikan pengharapan dan ketenangan bagi kita. Barang siapa yang tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka ia akan mengalami ketenangan saat menghadapi setiap keadaan yang tidak menguntungkan. Tuhan menginginkan kita untuk menaruh pengharapan hanya kepadanya saja. Ketika kita merasa lemah, merasa terpuruk, kita dapat menaruh pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa setiap hari. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya Tuhan. Dan kita harus terus memelihara iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Perkasa. Ia tidak akan melupakan atau meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Kita dapat mengandalkan kuasa-Nya untuk menolong kita di tengah segala kelemahan, di tengah segala keterbatasan kita. Semoga renungan ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kita. Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, dan kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bahwa rancangan Tuhan itu dan penyertaan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera yang ditawarkan Allah bukanlah kedamaian duniawi yang fana ini, yang seringkali membawa kita dalam kekecewaan, melainkan kedamaian yang melampaui akal budi manusia. Kedamaian ini memberikan ketenangan dan kekuatan untuk kita dapat melewati semua badai kehidupan. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu janji Yesus yang cukup terkenal dan penuh makna. Di tengah situasi badai kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, Yesus memberikan damai sejahteranya kepada para murid-muridnya dan kepada kita semua sekarang ini sebagai anak-anaknya. Apa perbedaan antara damai sejahtera Yesus dan damai sejahtera dunia? Damai sejahtera dunia itu bersifat sementara, bergantung pada situasi dan kondisi eksternal. Sedangkan damai sejahtera Yesus itu bersifat kekal, tidak terpengaruh oleh keadaan di luar kita. Apapun situasinya, kita itu bisa merasa damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita selalu berada dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana cara kita bisa menerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan? Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Seperti saudara yang saudara lakukan sekarang ini, mendengarkan renungan hari ini. Itu adalah usaha kita untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang lebih penting lagi adalah
Hiduplah dalam kebenaran Tuhan dengan cara menjalankan perintah Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Mari kita merenungkan janji Tuhan ini dan memintanya untuk memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan, penuh kekuatan, dan penuh sukacita. Bahkan di tengah situasi yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah ini, saudaraku. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah. Kunci untuk mendapatkan damai sejahtera adalah dengan percaya kepada Allah. Percaya bahwa Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih dan selalu memiliki rencana terbaik bagi hidup kita sebagai anak-anak-Nya yang senantiasa berkenan dalam hadirat-Nya. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku, ayat-ayat ini memberikan sebuah panduan hidup yang penuh dengan ketenangan dan kepercayaan kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Ini adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, melakukan yang benar, pemazmur mendorong kita untuk bergembira karena Tuhan. Kegembiraan ini bukan hanya tentang kebahagiaan yang sesaat, tetapi tentang suatu sukacita yang berasal dari kepercayaan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebagai respon dari kegembiraan dan kepercayaan kita, Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan hatimu. Ini bukan berarti bahwa semua keinginan kita akan terpenuhi secara instan, tetapi Tuhan akan mengarahkan hati kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan hari ini memberikan sebuah resep sederhana untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketenangan, sukacita, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita percaya, melakukan yang baik, yang benar, bergembira, bersukacita, dan menyerahkan diri, Tuhan akan bertindak dan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, bagaimana kita dapat menemukan damai di tengah badai kehidupan ini? Perkuatlah iman dan kepercayaan kepada Allah. Tetaplah berdoa dan membaca firman Tuhan. Berpegang teguh pada janji-janji Allah. Bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Dan melakukan perbuatan kasih dan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmati damai dari Tuhan. Memiliki hati yang teguh, artinya kita memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan tanpa melihat apakah keadaan kita lagi senang atau sedang susah. Hati yang teguh itu artinya hati yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu tetap baik pada kita. Tuhan selalu bekerja dalam segala perkara, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Untuk membuat hati kita tetap teguh, yaitu kita harus berpegang pada janji Tuhan. Bahwa Dialah Tuhan yang akan selalu menyertai kita dan Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita.
Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Teguhkanlah hati kita oleh karena kepercayaan kita yang teguh kepada setiap janji Tuhan, sehingga kita memiliki damai yang dari Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku, badai kehidupan pasti akan datang kapan saja, tetapi kita tidak perlu takut. Dengan teguh hati dan percaya kepada Allah, maka kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang resah dan penuh kekhawatiran. Badai kehidupan yang menerjang kami, dan kami merasa terombang-ambing di lautan rasa takut dan ketidakpastian akan dunia ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau meneguhkan hati kami saat ini. Tolong berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang mampu menenangkan jiwa kami yang gelisah ini. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi badai dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dalam melewati badai kehidupan ini. Tolong berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang ada. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah dalam hal keuangan, hutang piutang, persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.